Halo guys, welcome back to Duduk Cerita Podcast. Jadi Duduk Cerita Podcast adalah podcast dengan topik psikologi yang vibe-nya anjir berisik banget. Ya nongkrong dan santai gitu kan. Harapannya semoga awareness masyarakat terhadap psikologi meningkat gitu, khususnya di mental health gitu. Nah, kenapa duduk cerita? Kita itu terinspirasi dari duduk perkara yang umumnya ada di bidang hukum. Jadi ya kita buat aja versi psikologinya. Oh gitu bang. Makasih loh infonya. Kasih info. Musuh terbesar kita itu seringkali bukan orang lain, melainkan keraguan yang kita buat sendiri. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang self-doubt, dari mana asalnya dan gimana cara mengubah ragu menjadi tenaga yang bisa terus maju. Dari sini gue pengen tahu, lu ada nggak sih pengalaman personal tentang ragu diri sendiri? Gak ada. ada. Okay. Paling simpel sih sebenarnya. Ini kita gak usah berat-berat ya, capek gue aja. Jadi yang ini mah santai aja. Ya. Ini simpel gue tuh tahu psikologi dari SMP, terus langsung kepengen, gue pengen masuk psikologi ya gitu kan. Terus akhirnya ya psikologi yang gue dapet itu dari baca buku gitu kan. Seiring berjalannya waktu, apalagi pas mendekati pandemi itu, gue sadar kalau digital tech itu lagi naik gitu, sehingga gue akhirnya otodidak gitu, belajar ngoding. Nah, terus itu berpasan dengan gue mau masuk kuliah. Jadi kan gue emang gap year tuh biasa setahun nunggu 5 tahun. Di situ gue ngerasa, anjir, jurusan apa yang mau gue ambil ya gitu. Kalau psikologi, ya again kan ilmu psikologi itu dijual umum gitu loh. Lo bisa cari aja bahan bacaannya gitu. Tapi in a way itu cuma sebagai insight lo doang. Iya kan? Iya benar. Tapi kalau IT lo bisa belajar, bisa praktek, dan itu open source. Tapi kalau psikologi kan istilahnya lo mau konseling, lo mau assess someone gitu. Itu kan ya perlu apa ya? Perlu syarat dan ketentuan berlaku. Yang salah satunya menjadi ini S1 psikologi. Ya kan, sarjana psikologi itu salah satunya. Ya udah, gue pikir ya gue milih psikologi aja gitu. Karena dengan sombongnya waktu itu gue pikir ya IT masih bisa belajar otodidak gitu. Karena emang gue pinter. Ini kita ngomongin doubtful kan. Gue nggak mendiskreditkan seseorang based on pilihannya gitu kan, based on referensinya. Ada orang yang kayaknya gue lebih baik di kampung daripada kerja di kota, ya udah gitu kan, itu pilihannya dia. Tapi pilihannya dia. Yang menurut gue yang paling benar itu bukan gimana kita memilih, tapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang diambil gitu. Gue dulu ngambil psikologi tuh bukan sesuatu yang gue pengen. Tapi seiring berjalannya waktu, gue menikmati itu. Sebenarnya ke psikologi itu jatuhnya udah kepalang tanggung ya, udah nyebur. Tapi so far gue bisa berenang, jadi gue masih bisa menikmati itu. Pada akhirnya keraguan gue tentang kenapa gue milih ini jadinya hilang gitu, karena gue udah merasakan enaknya belajar psikologi itu apa sih. Langsung tipsnya abangku. Tips meregulasi dan bisa konsisten untuk tidak meragukan diri sendiri. Gue langsung baca prom aja dah tuh. Kalau dari lo apa? Ya anjir, lu ntar nge-stitch omongan gue. Kalau dari gue ya balik lagi sih, ketika lu ragu sama sesuatu, keraguan itu mungkin bisa lu twitch ke arah yang lebih positif sih. Ya misalkan lo gak percaya sama pilihan lo ngambil psikologi. Enggak. Gue mau ngasih challenge lebih susah. Apa? Terlanjur nikah. Ayo. Lu udah nikah. Terus tiba-tiba lu ngundang orang. Pasti ada one of them yang dia tuh crush lu. Oke. Terus mungkin setelahnya ada chat yang bahagia ya gitu kan.
kamu udah nikah, tapi kalau kamu mau tahu, lu ngerti Awalnya lu kemana? gue dulu nge-crush dia banget, ternyata dibales perasaan gue, Ternyata selama ini dibales perasaan lu. Lagi lu udah nikah. Ya mikir aja. ya gue tetap milih karena udah Berarti nikah, terpaksa. nggak terpaksa. Ya, terus Ya hadepin aja yang udah ada. Ngapain? meskipun melihat mantan keras lu Iya. yang ternyata dia nge-keras lu balik. Heeh. Ya, mata lu nggak berbicara. Kenapa gitu aja? Ini jadi out of context nih. Iya, oke. Itu berarti. Nah, cara nerimanya gimana? Lu nggak mungkin dong bilang kayak begitu tanpa proses. Gue yakin lu pasti kepikiran 3 hari, seminggu, sebulan. Iya pasti kepikiran, cuma kan ya penerimaan lu aja sama keadaan lu sekarang saat ini, lu sebagai apa, lu udah sebagai suami, lu udah sebagai kepala keluarga, dan hal itu yang mungkin bisa menghancurkan apa yang sudah ada saat ini. Ya mungkin ini juga bisa lebih baik. Oh iya. Lu dengan orang ini mungkin bisa lebih baik daripada lu sama dia. Ya. Ada. Itu nggak bisa gue debat itu. Karena emang yang nggak bisa kita prediksi juga kan masa depan. Iya, gitu. Berarti lu konteksnya di sini pakai POV peran ya. Iya kan tadi lu Iya. mention soal ya lu udah jadi suami orang lah istilahnya gitu kan. Lu udah nikah sama orang. Itu lebih make sense daripada apa ya istilahnya? Daripada ya mau gimana lagi. Gue udah Iya. nikah. Maksud gue itu akan membawa lu ke masa yang paling kelam gitu. Kayak sebenarnya jatuhnya kayak lu udah pasrah banget. Pasrah. Tapi kalau POV-nya lu yang tadi, ya gue kan suaminya Dia. istri gitu kan, yang udah lu nikahin mungkin sehari apa 2 hari yang lalu, terus peran dan masa depan, ya kalau lu balik lagi berarti penting banget nih buat kita hadir atau sadar lah ya, Iya. tanpa melihat ke belakang, ternyata itu penting juga ya. Oke. Wah gila keren lu, gokil. Sama gitu Ya benar-benar. Nah, kalau dari lu kayak gimana? Kalau dari gue ya, dengan case tersebut gue cerai. Nggak. Apa nih case-nya? Ntar dibilangnya, lalu tadi ngasih case gue susah, giliran Enggak. nggak pakai siapa? Ya, misalkan Oh, kayak lu mau ngelakuin sesuatu, tapi lu awalnya udah kayak gini. Oh iya. Oke, gue ngerti. Nih. Ya gue orangnya planning kan. Planning gue cukup jauh, mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Tapi kan in the end of the day kita nggak tahu masa depan tuh akan kayak gimana gitu. Sehingga itu mungkin gue coba kurangin ya. Tapi sebenarnya planning ke depan itu nggak apa-apa. Yang salah itu ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri. Sama itu menjadikan kita tuh jadi kayak kalau misalnya keluar dari role atau jalan yang udah kita tuju, kita nganggapnya diri kita gagal gitu. Ya, karena kita udah nge-set itu ekspektasi dan menjadikan itu sebagai patokan ini sebagai harapan. Nah, jadi kalau lo tanya tips gue ngeredefinisi lagi. Ini gue dulu aja deh. Gue dulu pengen banget jadi artis. Gue pengen banget jadi idol. Lo tahu sejulit apa gue? Saking julidnya, gue ngerasa idol yang pada saat itu debut ya, Gen 4 mungkin ya, Gen 3, Gen 4. Gue ngerasa bisa lebih baik dari mereka. Gimana? Karena kita main di same level aja gitu kan. Mereka bisa debut, bisa gini. Karena kan fasilitas. Iya. Mereka di Korea Selatan. Meanwhile di Indonesia lu mau sampai kayak gimana pun, kalau emang market fit-nya nggak ketemu, kalau emang respon dari masyarakatnya nggak ketemu, Nggak dapet. setinggi apapun investasi yang udah lu keluarkan itu mungkin nggak sama lah kayak yang di Korsel gitu. Tapi ini tahun 2014-15 gitu, gue ngerasa gue bisa ngedance. Emang gue dance cover, gue bisa sing cover, dan lebih jago lagi gue nge-rap gitu kan. Itu kan Itu ribet tuh. itu multi talent banget gitu. Iya. Buat idol gitu kan, dan gue tuh bisa kayak begitu sendiri.
Otodidak. Iya, lu kebayang gak sih kalau gue tiba-tiba masuk SM gitu kan? Anjir. Terus gue akhirnya setelah gue suka sama dance-nya, gue suka sama cover sama lirik sama musik gitu. Tanpa sadar sebenarnya gue meredefinisi karya itu sendiri gitu. Jadi gue awalnya suka dance cover, tapi in a way itu membawa kecintaan gue terhadap dance. Akhirnya gue belajar b-boy, belajar street dance, belajar popping gitu, sehingga dance cover udah nggak jadi sebagian kecil gitu. Ya intinya gue bisa ngedance aja, tapi nggak harus di dance cover kok. Kalau dulu kan mentok gue harus dance cover gitu, sama kissing cover gitu kan. Gue kayak dulu tuh suka gini-gini, tapi ternyata bikin lirik sendiri ternyata jauh lebih mengasihkan, menyenangkan gitu. Sehingga gue waktu itu pengen banget bisa perform, membawa pesan gitu kan. Ya itu sih, itu cukup tinggi pada saat itu. Kayak gue nggak tahu gimana caranya gue bisa bisa mewujudkan itu gitu. Yang jelas gue punya lagu aja, mau gue kerja apapun itu gue punya lagu gitu. Oke. Gue sampai saat itu sampai begitunya. Cuman ya kira gue kerja, terus kerjanya ya gini, terus gue akhirnya disibukkan dengan perkuliahan yang gini. Sekarang malah nggak kepikiran. Jadi malah ya lu tau lah, gue bikin project banyak gitu kan. Malah gue instead of gue bikin lagu gitu, gue malah lumayan banyak spend uang ke project-project yang edukasi, ya kan, psikologi, terus sosial. Gue malah lebih banyak ngabisin uang di situ sekarang. Padahal itu bisa dipakai buat gue rekaman. Bisa banget. Nah itu ya kalau bahas tips ya berarti gue nge-redefinisi ulang gitu. Mungkin pada saat itu definisi musik buat gue tuh ekspresi, kebebasan gue berekspresi gitu, platform gue berekspresi. Cuman ternyata musik itu cuman pada saat itu emang works, cuman sekarang udah nggak terlalu. Gue punya platform yang lebih menarik. Saya kalau gue sambungin sih dari penjelasan gue dan lo, tipsnya itu dengan lo menyadari diri lo saat ini, lo bisa mendefinisikan apa yang mau lo capai, dan dengan mendefinisikan itu lo bisa mewujudkannya. Jadi kepercayaan diri lo naik dan keraguan dalam diri lo itu akan menurun seiring dengan perjalanannya waktu. Gue balik lagi sih soal keraguan tuh punya challenging-nya masing-masing gitu, dan alangkah baiknya kita tidak mendiskreditkan keraguan orang lain gitu. Cuman ya balik lagi, kitanya juga harus open ya. Iya. Keraguan itu biasanya ada ketika lu nggak bisa menimbang antara satu dan lain hal, sehingga lu jadi nggak mau kemana-mana gitu, karena lu nggak mau kehilangan dan lu nggak mau mendapatkan salah satunya, lu mau dua-duanya. Cuma dua-duanya itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa gitu. Tapi yang paling menariknya adalah justru ketika lu belajar melepaskan, at the moment itu juga sama aja lu belajar menerima. Iya. Ketika lu bilang, anjir, ketika gua melepaskan, gua akan minus nih, ikan minus 1 gitu. Padahal enggak, lu juga akan mendapatkan juga. Bentuknya sih beda-beda ya, kita juga nggak tahu. Cuman jelas itu sih. Dan kalau dari gua tadi, ya gua soal potensi diri gua yang harusnya gua bisa di sana, tapi akhirnya gua relakan, dan in a way sekarang pun gua masih cukup passionate juga menjalani kehidupan gua gitu, dan lebih sadar sama apa yang ada di depan mata. Yang ada di depan mata lu saat ini, kayak itu balik lagi ke preferensi masing-masing, nyamannya lu kayak gimana. Kan kita semua sadar ya kalau referensi kita untuk menghapuskan keraguan, menurunkan keraguan itu banyak referensinya gitu. Banyak. Ya kan? Jadi kalau lu berkenan, lu komen nih. Iya. Cara lu untuk menurunkan keraguan lu gimana gitu kan, boleh banget. Siapa tahu kita bisa belajar dari pengalaman lu gitu. Kita bisa saling sharing gitu cerita kan, pengalaman masing-masing. Ya, terus Dan mungkin jadinya nanti akan berdampak juga buat kita semua gitu. At least kita punya pandangan baru lah, POV dari orang lain gitu. Iya. Atau kalau misalnya mau nanya-nanya, kritik, saran, boleh banget di kolom komentar juga ya. Jangan lupa follow IG kita di @dudukcerita.id.
Dan bantu juga subscribe, like, and share biar teman-teman kerabat atau orang yang terkasih kalian dengar podcast ini yang mungkin otaknya udah pada beku gitu ya. Oke, segitu aja dulu ya. Semoga bermanfaat. Gue Nopal. Gue Diki, mari membiasakan berpsikologi.